this one. That's the funniest tricks of them all. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi nih di Alur Cerita. Buat kalian yang suka film bergenre thriller, wajib nih nonton Who Am I? No System Is Safe. Dirilis tahun 2014, film yang bertema hacker ini memiliki alur cerita yang keren menurut saya. Bercerita tentang sekelompok pemuda di Jerman yang menjadi hacker hanya untuk lucu-lucuan dan mendapatkan pengakuan keren di komunitasnya. Namun, salah satu keisengannya menjadikan mereka buronan nomor 1 di Eropa. Akankah mereka dapat lolos dari kejaran dan kembali hidup normal? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Cerita bermula, ada seorang pemuda bernama Benjamin Engel alias UMI terlihat syok mendapati 3 orang temannya tewas berlumuran darah di sebuah hotel tempat mereka menginap. Karena panik dan ketakutan, Ben mendatangi Europol dan meminta bertemu dengan agennya yang bernama Hannah Lindbergh. Di sana, Ben mengaku sebagai hacker handal yang bisa membantu membongkar sindikat cybercrime yang sedang ditangani oleh Europol. Saat di meja interogasi, Ben bercerita, sejak kecil, Ben tinggal bersama neneknya karena ayahnya pergi entah kemana saat Ben dilahirkan dan ibunya meninggal gantung diri tidak lama kemudian. Karena latar belakang Ben yang sering diabaikan oleh orang sekitarnya, sehingga sejak kecil, Ben lebih nyaman surfing di dunia maya daripada nongki-nongki keren dan ngopi-ngopi cantik di cafe hits layaknya ABG zaman sekarang. Berbekal ilmu pemrograman yang dia peroleh secara otodidak dari internet, saat usia 14 tahun, Ben berhasil menjadi hacker untuk pertama kalinya. Di dunia nyata, Ben adalah seorang kurir pizza culun dan aneh. Namun, begitu masuk ke dunia maya, Ben adalah hacker yang keren yang dapat melakukan segala hal. Dari situlah semua kegilaan Ben bermula. Mulai dari nge-hackannya untuk iseng dan lucu-lucuan sampai ke masalah yang serius. Suatu hari, Ben mendapat order untuk mengantar pizza ke kampus di kota Berlin. Dan ternyata yang mengorder pizza adalah Mari dan teman-temannya yang sedang belajar untuk ujian semester. Saking sulitnya materi yang dipelajari, sampai Mari bercanda akan membayar Ben si tukang pizza apabila ia bisa mendapatkan soal ujiannya. Karena Mary adalah cita sejati Ben sejak SD, maka tanpa berpikir panjang, Ben merencanakan untuk meretas server kampus tempat Mary belajar. Dan benar saja, dengan mudahnya Ben berhasil meretas server utama kampus dan berhasil mendapatkan soal ujiannya. Namun, sayang, aksi tersebut tercoreng karena Ben kepergok oleh security kampus yang sedang bertugas malam itu. Pada saat melakukan kerja sosial itulah, Ben bertemu dengan Max dan diundang oleh Max untuk datang ke party pada malam harinya. Di dalam pesta tersebut, ternyata Ben diperkenalkan dengan Paul, seorang ahli hardware, dan Stephen, seorang programmer handal. Tidak hanya itu, Ben diuji oleh Max untuk membuktikan keahlian ngehack yang dimilikinya. Nggak butuh waktu lama sih buat si Ben untuk membuat mereka bertiga melongo. Hanya dalam hitungan menit, Ben berhasil memadamkan seluruh aliran listrik di area perumahan tersebut. Saat polisi datang untuk membubarkan pesta di rumah itu, diketahui bahwa ternyata rumah itu bukan milik Max. Seketika itu juga, mereka melarikan diri lewat pintu belakang, serta mengajak Mary yang ternyata ada di sana. Setelah merasa aman dari kejaran polisi, akhirnya mereka berlima pisah dan pulang ke rumah masing-masing. Pada saat berpisah itulah, Mary mengungkapkan ternyata dia mengingat Ben. Di sisi lain, nenek Ben yang telah lama menderita Alzheimer pergi meninggalkan rumah entah kemana. Hal itulah yang membuat Ben kalang kabut mencari keberadaan neneknya. Beruntungnya, Ben berhasil menemukan neneknya dalam keadaan baik-baik saja. Karena kondisinya semakin buruk, maka akhirnya nenek Ben dirawat di panti jompo. Saat perjalanan pulang setelah mengantar neneknya, Ben bertemu Max lagi di MRT. Melihat wajah Ben yang murung, Max berinisiatif untuk mengajak Ben berjalan-jalan ikut bersamanya. Karena merasa dianggap sebagai teman, Ben mau ikut. Apalagi ternyata mereka berdua mengidolakan sosok yang sama, yaitu MRX, seorang hacker handal yang mampu meretas dan membobol sistem apapun yang ada di dunia ini. Pernah nih, suatu waktu untuk membuktikan eksistensinya sebagai hacker, MRX meretas situs jejaring sosial seperti Facebook dan mengganti seluruh foto penggunanya dengan gambar pantat. Langsung tuh viral aksinya. Pedoman MRX yang terkenal di kalangan hacker adalah, yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, mengincar hal yang mustahil. Yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya ataupun di dunia nyata. Dan poin ketiga inilah yang akan mereka lakukan pada malam itu. Max membuktikan kepada Ben bahwa sifat manusia yang mudah percaya dan cenderung menghindari masalah
yang menyebabkan manusia menjadi objek yang paling rentan untuk dimanipulasi dan direkayasa. Saat itulah mereka mampir ke sebuah toko donat dan Max berpura-pura marah karena donat yang dipesannya kurang. Dan tidak lama kemudian, Max berhasil mendapatkan 2 donat gratis dari penjaga toko. Setelah itu, mereka bertemu dengan Stephen dan Paul di garasi rental mobil. Dan inilah awal mula terbentuknya Clay, yang merupakan kepanjangan dari Clown Laughing at You, yang terdiri dari Ben, Max, Stephen, dan Paul. Kemudian, mereka berempat berangkat ke sebuah acara partai politik bernama NDB yang sedang melakukan kongres. Di sana, Ben ditugaskan untuk meretas laptop di panggung pembicara, sedangkan Paul mengotak-atik server yang ada di luar gedung, dan Stephen memasang kamera di tempat yang strategis. Ketika ketua parpol NDB sedang berpidato dan menampilkan presentasi, di sanalah Clay merubah slide presentasi tersebut menjadi animasi Adolf Hitler digigit anjing. Sontak saja, seluruh ruangan menjadi riuh. Aksi iseng itu mereka upload ke YouTube dan langsung viral, sehingga hanya dalam 1 malam mereka bisa mendapatkan 1 juta view. Kembali ke ruang interogasi guys. Tiba-tiba, Ben menyebutkan seluruh data pribadi Hana, mulai dari alamat rumah, tanggal lahir, akun sosmed, nomor jam sostek, rekening bank, sampai riwayat kehidupan pribadi Hana, untuk meyakinkan bahwa semua kronologi yang ia ceritakan adalah benar. Aksi berikutnya Clay adalah meretas BEJ-nya Jerman dan merubah grafiknya menjadi Tidak lama kemudian, mereka juga meretas pabrik farmasi dan membuat lampu gedung tersebut menjadi rangkaian tulisan We Kill Animals. Di saat Clay sedang asik dengan semua keisengan dan popularitasnya, ada sekelompok hacker yang sudah populer terlebih dahulu yang bernama Friends dan sudah lama menjadi buronan Europol berhasil meretas Bank Sentral Eropa. Berbeda dengan Clay yang meretas untuk lucu-lucuan, Friend yang merupakan bagian dari Rusia Cybercrime meretas untuk mendapatkan uang dengan menjual data yang dicurinya di Darknet. Friend terdiri dari 4 orang, yaitu Sekdet, Townbot, Krypton, dan 1 orang lainnya yang disinyalir sebagai ketua dan belum diketahui namanya. Semakin hari, Clay semakin populer di YouTube, bahkan sampai diliput di berbagai berita nasional. Namun sayangnya, itu berbanding terbalik dengan apa yang dialaminya di Darknet, tempat komunitas hacker bernaung. Untuk menegaskan ketidakpopuleran Clay di Darknet, MRX, sang idola Darknet, sampai mengirimkan pesan langsung kepada Clay. Isinya adalah bahwa Clay tidak lebih dari sekedar badut hacker. Untuk melepaskan kekecewaan terhadap hinaan itu, Max dan Stephen meretas jaringan telepon di sebuah radio untuk memenangkan hadiah utama kuis tersebut, yaitu sebuah mobil Porsche. Kemudian, mereka merencanakan meretas BND alias Badan Intelijen Jerman. Nah lo, mulai serius dan menjerumus kriminal nih mereka. Keesokan harinya, mereka memulai aksi dengan masuk ke saluran pembuangan di gedung BND. Di sana, mereka menemukan kartu ucapan kepada salah seorang karyawan BND yang bernama Gertie. Lalu mereka berhasil masuk ke sistem BND melalui email ucapan ulang tahun yang dikirimkan kepada Gertie. Beruntungnya lagi nih guys, mereka berhasil mengelabui Gertie untuk memberikan kartu akses masuk ke dalam gedung BND. Malam harinya, mereka pun masuk ke dalam gedung BND. Stephen bertugas untuk menghapus semua data rekaman CCTV saat mereka beraksi. Paul yang ahli hardware seperti biasa bertugas masuk ke ruang hardware dan membukakan semua pintu akses menuju ke ruang server utama BND. Sedangkan Max bertugas untuk mencarikan kode akses masuk ke ruang server utama. Dan akhirnya, Ben berhasil masuk ke ruang server utama BND dan mulai meretas seluruh jaringan printer yang ada di gedung tersebut. Saat hendak keluar dari ruang server, ada yang menarik perhatian Ben sehingga dia kembali. Penasaran kan apa nih lakuin Ben? Sabar dulu bro. Setelah berhasil meretas BND, mereka berpesta liar semalaman. Dan tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Mary yang sedang berpesta juga bareng teman-teman kampusnya. Saat berada dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan, tanpa sadar, Max mencipok Mary dan diketahui langsung oleh Ben. Sontak saja, Ben langsung marah atas ulah Max dan langsung pulang ke rumahnya. Flashback sedikit ya, saat Ben nggak jadi keluar dari ruang server BND, ternyata dengan waktu kurang dari 3 menit, Ben berhasil mengambil file terenkripsi yang berisi nama agen rahasia Europol yang sedang melakukan penyamaran. Karena masih kesal dengan ucapan Max yang mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Max dan kawan-kawan, maka Ben mengirimkan file itu kepada MRX dengan harapan dia diakui kehebatannya. Namun, tindakan Ben inilah yang akhirnya menyeret Clay ke dalam masalah kriminal serius. Karena keesokan harinya, Clay dituduh menjadi dalangan pembunuhan terhadap anggota Friends yang bernama Krypton. Dari situlah, akhirnya mereka tahu siapa anggota keempat dari Friends, yaitu MRX. Dan MRX lah yang selama ini menjadi dalang dari semua tindakan kriminal yang dilakukan oleh Friends, serta MRX lah yang selama ini menjual data hasil curian kepada Rusia Cyber Mafia. Satu-satunya jalan
untuk bisa terbebas adalah dengan mencari tahu siapa sosok asli dari MRX dan menyerahkan kepada Europol. Karena panik dan ketakutan, mereka sampai pergi ke perpus umum untuk menghubungi MRX dan berpura-pura ingin bergabung menjadi bagian dari Friend. Kembali ke meja interogasi ya guys. Ben menceritakan bahwa saat pertemuan di perpus umum itu, MRX memberikan tugas untuk meretas Europol dan menanamkan virus ke dalam server pusat Europol. Apabila virus tersebut sudah tertanam, nantinya MRX dapat melacak dan memanipulasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Europol. Serem kan? Ben menerima pekerjaan itu dan akan memasang jebakan sehingga saat MRX masuk ke dalam sistem Europol akan terbongkar identitasnya. Kemudian setelah itu menyerahkan MRX kepada Europol. Sebelum berangkat ke Den Haag untuk menjalankan misinya, Ben dan kawan-kawan menghapus dan merusak semua jejak digital mereka berempat, termasuk membakar basecamp mereka sendiri. Nah, kebingungan terjadi nih saat mereka sampai di markas Europol. Karena mereka tidak menemukan cara masuk ke dalam Europol. Pakai trik kartu seperti yang dilakukan di BND, gagal. Masuk melalui saluran pembuangan gedung pun gagal. Malah, tangan Max tertancap paku hingga tembus telapak tangannya saat mencoba mencari celah di saluran pembuangan tersebut. Pada malam saat mereka hampir putus asa, Ben menemukan kartu pengunjung yang jatuh di depan gedung Europol. Saat semua kawannya sedang tertidur pulas, Ben memberanikan diri melakukan rekayasa sosial seperti yang diajarkan oleh Max. Pada awalnya, security yang bertugas tidak mengizinkan Ben untuk masuk. Namun, karena melihat muka Ben yang lebam dan didukung oleh alibi bahwa kalau Ben tidak menemukan dompetnya akan diajar oleh orang tuanya lagi, maka security tersebut tiba dan akhirnya mengizinkan Ben untuk masuk. Waktu 2 menit yang diberikan oleh security untuk berpura-pura mencari dompetnya sangat dimanfaatkan betul oleh Ben. Dia memasang alat cloning Wi-Fi milik Paul yang bernama Evil Twin di kolong meja kantin. Benar saja, keesokan harinya alat tersebut berfungsi dengan sangat baik, sehingga Ben berhasil masuk ke dalam server utama Europol. Lalu, Ben menyerahkan hasil kerjanya kepada MRX. Namun, jebakan yang dipasang Ben diketahui oleh MRX, dan lebih parahnya lagi, MRX berhasil membongkar identitas Ben. Tidak lama kemudian, Ben langsung dikejar oleh 2 orang Rusia. Untung saja, Ben berhasil melarikan diri dan kembali ke hotel tempat dia menginap. Betapa terkejutnya Ben saat dia sampai di hotel, semua temannya telah berlumuran darah dan sudah tewas. Kembali ke meja interogasi. Untuk meyakinkan bahwa ketiga temannya tewas terbunuh, Ben membawa 3 selongsong peluru kosong yang ditemukan di TKP. Saat interogasi sedang berlangsung terhadap Ben, sebenarnya Martin yang adalah rekan kerja Hane merasa ada yang ganjil dengan semua pengakuan Ben. Namun, Hane meyakinkan Martin bahwa Ben hanyalah korban dalam kasus ini. Menurut pandangan Hane, Ben hanyalah remaja puber yang sedang mencari jati dirinya dan kebetulan dia mahir bahasa pemrograman. Kemudian ia iseng menjadi hacker dan dijadikan kambing hitam oleh MRX dan Friends. Di sisi lain, Ben bertemu dengan Mari sang pujaan hati di sebuah taman. Di dalam pembicaranya, Ben mengajak Mari untuk ikut pergi dengannya dari Berlin dan memulai hidup baru bersama. Di meja interogasi, diketahui bahwa tujuan Ben datang dan bercerita kronologi keterlibatannya di dalam dunia hacker kepada Hane adalah untuk mendapatkan program perlindungan saksi dan sebagai gantinya, Ben akan membantu Europol menangkap MRX dan Friends-nya. Nampaknya, tawaran dari Ben itu bisa menyenangkan semua pihak. Dari sisi Europol dan kepolisian, pasti akan sangat bangga apabila bisa menangkap buronan yang sudah lama dikejarnya. Dari sisi media, akan mendapatkan headline berita besar. Di sisi lain, Hane yang sedang diskors pun bisa memperoleh kembali pekerjaannya karena dia yang memimpin operasi tersebut. Akhirnya, rencana tersebut disetujui oleh Hane. Di saat yang sama, karena Hane sedang diskors, jadi dia meminta tolong kepada Martin untuk memasukkan Ben ke dalam program perlindungan saksi. Ben masuk ke dalam darknet dan menyamar sebagai MRX, dan di sana dia mengakui bahwa dialah dalang dari pembunuhan terhadap Krypton anggota Friends dan juga selama ini dia adalah mata-mata dari Europol. Usaha Ben untuk menarik perhatian berhasil. Mendengar hal itu, MRX yang asli marah dan mengejar Ben. Lalu, Ben mengulur waktu dan menggunakan cara yang sama seperti saat MRX membongkar identitas Ben, sehingga Europol pun dengan cepat dan mudah berhasil menangkap setelah mengetahui identitas dan lokasi keberadaan MRX. MRX aslinya bernama Sean Dunham, seorang remaja tanggung berusia 19 tahun dan berasal dari New York, Amerika Serikat. Saat di ruang interogasi, Hane secara tidak sengaja melihat bekas luka tusukan di tangan kanan Ben. Kemudian, saat pulang, Hane teringat dengan omongan dari Martin dan mencari tahu kebenaran dari pengakuan Ben. Ternyata didapati bahwa
Basecamp Clay tidak pernah terbakar seperti yang diceritakan Ben. Kamar hotel tempat Ben menginap di Den Haag pun tidak pernah terjadi kasus pembunuhan. Dan hasil forensik terhadap selongsong peluru yang Ben berikan kepada Hannah adalah selongsong peluru dari Perang Dunia Kedua yang merupakan peninggalan dari kakek Ben. Serta yang lebih mengejutkan lagi bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter yang merawat nenek Ben, diketahui bahwa ibunda Ben mengidap penyakit kepribadian ganda. Sehingga Hannah menyimpulkan bahwa Ben juga mengidap penyakit tersebut. Berdasarkan dugaan tersebut, maka program perlindungan saksi terhadap Ben pun otomatis digugurkan. Mengetahui hal itu, Ben tidak percaya dan menangis sejadi-jadinya karena Ben pasti akan diburu dan dibunuh oleh Friends dan komunitas hacker. Merasa iba dan berdasarkan fakta penyelidikan Europol bahwa Ben dan Clay bukan siapa-siapa dan bisa dikatakan hanya korban dalam kasus ini, maka Hannah memberikan waktu 5 menit kepada Ben untuk masuk ke ruang data Europol dan merubah identitasnya. Kemudian, Hannah melepaskan Ben saat perjalanan menuju kantor polisi dan memintanya untuk tidak pernah berhubungan lagi dengan dunia hacker. Di akhir cerita, kita melihat bahwa ternyata Paul, Stephen, Max, dan Mary berada di sebelah Ben di dalam kapal yang sedang berlayar menuju suatu tempat. Ternyata, mereka sengaja memilih Hannah untuk melakukan interogasi terhadap Ben karena latar belakang dari Hannah sudah diselidiki terlebih dahulu oleh mereka. Dan yang lebih gokil adalah bahwa pengakuan Ben dari awal hingga akhir sudah disetting, termasuk Ben yang dianggap mengidap kepribadian ganda pun memang sengaja mereka setting. Tamat. Jika kalian ada film yang ingin di-review, silakan isi kolom komentar. Terima kasih.